Billiard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that damn bitches on my line, and you know they come strapped. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur kami ucapkan atas nikmat kesehatan dan kesempatan pada hari ini. Kami akan memaparkan materi presentasi yang berjudul Hakikat Berbicara, Alasan Berbicara, Tujuan Berbicara, Jenis-jenis dan manfaat berbicara. Tapi sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah berbicara Ibu Opik Dwi Indah SPD MPD dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Ida Nurlela, NIM 2101414225 kelas 4F, dan perkenalkan juga teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra dengan NIM 2101414260. Baik, mungkin langsung saja dalam pembahasan kita kali ini, yaitu tentang hakikat berbicara, alasan berbicara, tujuan berbicara, jenis-jenis dan manfaat berbicara. Silahkan kepada teman-teman menyimak pemaparan dari kami, dan jika nanti ada yang kurang jelas atau kurang dipahami begitu, boleh teman-teman bertanya di akhir sesi presentasi. Langsung saja saya persilahkan teman saya untuk memaparkan materinya. Baik, pengertian hakikat berbicara. Berbicara merupakan salah satu komponen berbahasa, yaitu komponen penggunaan. Oleh karena itu, berbicara merupakan kegiatan berbahasa yang bersifat praktis. Kemahiran berbicara seseorang ditentukan oleh tingkat pemahamannya terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kebahasaan. Adapun berbicara bukan hanya sekadar mengucapkan bunyi-bunyi atau kata-kata. Berbicara adalah suatu alat untuk mengomunikasikan gagasan yang disusun serta dikembangkan sesuai dengan kebutuhan sang pendengar atau penyimak. Dan adapun menurut para ahli berbicara, menurut Greene dan Petty dalam Tarigan tahun 2008, bahwa berbicara adalah suatu keterampilan berbahasa yang berkembang pada kehidupan anak, yang hanya didahului oleh keterampilan menyimak, dan pada masa tersebutlah kemampuan berbicara atau berujar dipelajari. Selanjutnya berbicara menurut Tarigan tahun 2008 adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi, artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan atau menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Adapun materi selanjutnya, alasan berbicara. Alasan berbicara, begitu bayi manusia dilahirkan dari rahim ibunya, yang dilakukan pertama kali adalah menangis. Menangis sebagai ekspresi menandakan dirinya telah hadir sebagai manusia yang dikehendaki oleh orang-orang yang menantinya. Suara yang dikeluarkan dalam lengkingan tangis menjadi pertanda bahwa bayi tersebut memiliki potensi kemampuan berbicara. Suara tangisan bayi adalah bertanda bahwa di kemudian hari, sesuai berkembang, umur dan fisik akan berubah menjadi suara-suara yang bermakna dengan dibantu orang-orang di sekelilingnya. Kemampuan bersuara dilatih dari hanya bentuk rengekan secara perlahan menjadi bunyi vokal-vokal yang bermakna. Secara bertahap, sang bayi akan menguasai bunyi-bunyi vokal yang tidak jelas menjadi jelas, meningkat dalam penguasaan kata demi kata dan kalimat demi kalimat, serta tuturan yang lebih luas. Tuturan tersebut makin hari menunjukkan kejelasan makna. Saat itulah orang-orang di sekelilingnya mengatakan bahwa sang bayi telah mulai bisa berbicara. Dengan kata lain, sang bayi yang tumbuh dan berkembang telah bisa menguasai bahasa. Kemampuan berbicara akan terus tumbuh dan berkembang seiring dengan waktu dan lingkungan. Menurut Profesor Mujiono Wirjoyo Tinoyo tahun 2010 melakukan penelitian dalam usia sekolah dasar,
menyimpulkan bahwa bentuk lingual interaksi personal anak usia sekolah dasar ternyata sudah cukup kompleks. Hasil penelitian tersebut dimaknai bahwa kemampuan berbicara seseorang mengalami perkembangan yang luar biasa. Baik, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tujuan berbicara. Tujuan utama dari berbicara adalah untuk berkomunikasi agar dapat menyampaikan pikiran secara efektif, supaya si pendengar dapat memahami segala sesuatu yang ingin disampaikan oleh si pembicara. Menurut Tarigan tahun 2008 ayat 16, tujuan utama dari berbicara adalah berkomunikasi lebih lanjut. Tarigan tahun 2008 ayat 8 menegaskan bahwa manusia sebagai makhluk sosial, tindakan pertama dan paling penting adalah tindakan sosial. Suatu tindakan tepat saling menukar pengalaman, saling mengemukakan dan saling menukar pengalaman, saling mengemukakan dan menerima pikiran, saling mengutarakan perasaan atau saling mengekspresikan, serta menyetujui suatu pendirian atau keyakinan. Komunikasi mempersatukan para individu ke dalam kelompok-kelompok dengan jalan menggolongkan konsep-konsep umum. Selain itu, 11 menciptakan serta mengawetkan ikatan-ikatan kepentingan umum. Menciptakan suatu kesatuan lambang-lambang yang membedakan dari kelompok-kelompok lain dan menetapkan suatu tindakan. Menurut Och dan Winker dalam Tarigan tahun 2008 ayat 16, pada dasarnya berbicara mempunyai 3 maksud umum, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memberitahukan dan melaporkan. Kedua, menjamu dan menghibur. Ketiga, membujuk, mengajak, dan meyakinkan. Selanjutnya jenis-jenis berbicara. Berbicara tidak hanya sekadar mengucapkan kata-kata ataupun kalimat, namun ada ragam-ragam seni dalam berbicara. Tarigan tahun 2008 ayat 24 mengemukakan bahwa secara garis besar berbicara atau speaking dapat dibagi sebagai berikut. Pertama itu berbicara di muka umum pada masyarakat atau public speaking, mencakupi 4 jenis. Pertama, berbicara dalam situasi-situasi yang bersifat memberitahukan atau melaporkan, yang bersifat informatif atau informative speaking. Kedua, berbicara dalam situasi-situasi yang bersifat kekeluargaan, persahabatan, atau fellowship atau speaking. Ketiga, berbicara dalam situasi-situasi yang bersifat membujuk, mengajak, mendesak, dan meyakinkan, persuasive speaking. Keempat, berbicara pada situasi-situasi yang bersifat merundingkan dengan tenang dan hati-hati, deliberative speaking. Yang adapun kedua itu berbicara pada konferensi atau conference speaking yang meliputi: pertama, diskusi kelompok atau group discussion yang dapat dibedakan atas tidak resmi atau informal, diperinci lagi atas kelompok studi atau studi groups, kelompok pembuat kebijaksanaan atau policy making groups. Berdasarkan ragam seni berbicara menurut Tarigan tahun 2008 ayat 24 di atas, maka dalam penelitian menggunakan cerita berantai ini termasuk dalam berbicara pada konferensi atau konferensi speaking. Cerita berantai dilakukan dalam kelompok studi atau studi group yang tidak resmi, 18 atau informal, karena dilakukan dalam rangka proses pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan berbicara pada siswa. Berbicara terdiri
berbicara formal dan informal. Berikut ini merupakan klasifikasi berbicara formal dan informal. Menurut Mudini Slamet Purba tahun 2009 ayat 5, berbicara formal yaitu ada 5. Pertama, diskusi, kedua, ceramah, ketiga, pidato, keempat, wawancara, dan kelima, bercerita atau dalam situasi formal. Sedangkan berbicara informal yaitu bertukar pikiran, kedua, percakapan, ketiga, penyampaian berita, keempat, bertelepon, dan kelima, memberi petunjuk. Materi selanjutnya itu manfaat berbicara. Berbagai manfaat berbicara pada diri sendiri. Itu beberapa manfaat berbicara pada diri sendiri untuk kesehatan mental yang perlu Anda ketahui ada 5. Pertama, meringankan stres. Kedua, meningkatkan stamina tubuh. Ketiga, melatih diri untuk tetap fokus. Keempat, membantu mewujudkan mimpi atau cita-cita. Kelima, menambah semangat dan motivasi diri. Itulah presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.